Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وقال أيضا ولوطا إذ قال لقومه Ata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, sementara itu kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Allah untuk menjadi istri-istrimu. Kamu memang kaum yang melampaui batas. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di bumi ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Al-Quranul Karim surat ke-26 surat Asy-Syu'ara ayat 165 166 dan surat yang ke-9 ayat 80 81. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kembali ke hadirat Allah yang dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, masih berikan kita kesempatan untuk dapat kembali menikmati kehidupan ini. Sehingga alhamdulillah sampai sore ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini. Semoga usaha yang kita laksanakan hari ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan saya tumpangkan saja kepada pembicara terdahulu. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang diberikan oleh panitia kepada saya, yaitu tentang bahaya dan dampak buruk LGBT, kalau di bahasa Indonesia kan LGBT kalau anak sekarang. Bahaya dan dampak buruk LGBT. Nah, ini sekedar perkenalan saja, Bu. Nah, nama saya Asrul Nurdi, kemudian tempat tanggal lahir Ganting 74, kemudian status nikah 1 istri, 10 orang anak, 5 pasang, perempuan laki, perempuan laki, laki perempuan laki, perempuan perempuan laki. Terus bekerja sebagai guru di SMK Negeri 4 Padang. Naik, Bu. Lanjut, Bu. Nah, lanjut saja, Bu.
Di dalam hadis Rasulullah, terus hadisnya, Pak. Lanjut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan au amra'atan fi dubur. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang, tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lainnya atau homoseksual, atau menyetubuhi wanita dari duburnya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan, LGBT hari ini telah menjadi sebuah gerakan yang terstruktur dan masif, luas terjadi di negeri kita, Indonesia umumnya, Sumatera Barat khususnya. Bahkan untuk Sumatera Barat, dari hasil penelitian yang dilakukan, kita itu berada pada ranking 5 di Indonesia yang penduduknya LGBT. Nomor 1 itu dari hasil penelitian Jawa Timur, 2-nya Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, DKI Jakarta, dan kita nomor 5 di Indonesia. Kalau untuk HIV/AIDS penelitian tahun 2009, kita itu Sumatera Barat secara nasional dari 38 provinsi itu berada pada peringkat 9, masih 10 besar kita. Di Sumatera Barat itu kalau untuk HIV/AIDS penelitian 2009 itu kita ranking 9. Kalau yang kemarin tentang LGBT penelitian 2021 itu kita masih di angka 5 besar. Kalau 5 besar, anak kita di sekolah gimana itu, Bu? Prestasi atau tidak itu? Prestasi ya, perlu dibanggakan. Kalau anak kita masuk ranking 5 besar ataupun 10 besar. Tapi 5 besar dan 10 besarnya kita bukan bentuk prestasi yang membanggakan buat generasi Islam umumnya, generasi Minangkabau khususnya. Yang mana LGBT-nya kita ranking 5 di Indonesia, yang sebelumnya HIV-nya ranking 9. Itu sebuah perilaku yang menunjukkan bagaimana generasi kita di Sumatera Barat, Minangkabau, Muslim khususnya, itu menerima secara masif, secara permisif sesuatu yang datang dari luar bentuk pergaulan yang merusaknya. Nah, ini semestinya menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak, baik pemerintah, pemegang kebijakan, pengambil kebijakan di negeri ini, atau secara khusus bahkan perhatian yang serius bagi kita para orang tua. Karena bagaimanapun ibu bapak, untuk membentuk sebuah masyarakat yang agamis, katakan demikian, masyarakat yang baik, itu berawal dari membentuk keluarga-keluarga yang baik. Membentuk keluarga-keluarga yang baik itu berawal dari membentuk pribadi-pribadi yang baik. Sehingga pribadi-pribadi yang baik akan lahir dari keluarga-keluarga yang juga baik. Bentuk didikan, asuhan yang dilakukan dalam keluarga itu secara benar, serius dan sungguh-sungguh untuk generasinya, anak-anaknya. Karena memang tanggung jawab anak-anak itu, ibu bapak, ibu-ibu, nanti di hadapan Allah kita sendiri kepada Allah, terutama ayah. Jadi ayah ini yang akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah kamu merasa cemas, merasa khawatir orang-orang yang akan meninggalkan generasi mereka dalam keadaan lemah. Khafu 'alaihim, takutlah kamu akan keadaan mereka.
Kenapa? Karena ketika kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah iman, lemah akhlak, lemah moralitas dan ibadahnya, itu akan membuat masyarakat secara keseluruhan menjadi tidak baik. Nah, akhirnya walaupun mungkin saja di antara ibu-ibu tidak mengetahui ini, ternyata di Sumatera Barat anak-anak generasi yang menjadi pengikut LGBT itu sudah sangat banyak. Bahkan jumlahnya itu sekitar 18 sampai 20 ribu orang yang tercatat. Ingat ibu bapak, ibu-ibu, gerakan LGBT itu di dunia itu telah sedemikian kuat dan didanai oleh negara-negara pendonor yang mengakui mereka. Ada 11 negara di dunia ini yang telah melegalkan ataupun mensahkan kawin sejenis, gitu. Mereka telah melegalkan, kecuali Rusia yang kemarin sangat luar biasa kerasnya terhadap LGBT. Rusia membatalkan semua bentuk pernikahan sejenis, bahkan memberikan sanksi yang luar biasa berat terhadap pelaku-pelaku LGBT. Berbeda dengan negeri kita ini. Negeri kita ini walaupun 80% masyarakatnya beragama Islam, namun aturan-aturan yang dapat mengantisipasi gerakan itu meluas cepat itu hampir tidak ada. Nah, kalau di Rusia walaupun mereka mayoritas Kristen Ortodok, tapi mereka sangat serius untuk menghambat laju kelompok LGBT. Nah, PBB sampai hari ini, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu masih melegalkan pernikahan sejenis itu atau kawin sejenis itu dengan alasan menghargai hak azazi manusia. Nah, itu alasan mereka. Sehingga pilihan-pilihan seseorang terhadap orientasi seksualnya itu bebas untuk dilakukan dan dipilihnya. PBB. Maka Eropa itu ibu bapak, Jerman menjadi pelopor gerakan LGBT itu. Nah, biar sajalah mereka, orang-orang Eropa, Amerika itu penduduknya menjadi LGBT, karena tentu ketika mereka menjadi kelompok LGBT, sudah pasti tidak ada generasi penerus yang akan dilahirkan. Tidak mungkin. Sehingga bagaimana marahnya Presiden Zimbabwe terhadap pelaku LGBT, sehingga mereka Presiden Zimbabwe itu memerintahkan untuk memenjarakan pelaku-pelaku LGBT sampai nanti mereka keluar punya anak, begitu. Kamu boleh keluar penjara kalau sudah punya anak di dalam penjara. Yang laki-laki LGBT itu dimasukkan ke penjara. Kalau tidak punya anak, kamu tidak boleh keluar. Mana bisa punya anak sampai mati. Ibu-ibu, sebenarnya ini adalah gerakan orang-orang yang akan merusak moralitas, akan merusak akidah bahkan anak-anak kita, generasi Muslim khususnya, atau generasi manusia umumnya. Karena ini memang perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ibu bapak, ada sebuah teori oleh orang barat bahwasanya mereka khawatir antara pertumbuhan laju penduduk kelahiran dengan ketersediaan pangan itu katanya tidak seimbang. Padahal Allah tidak begitu dalam Quran. Orang beriman tidak boleh percaya ini. Kenapa? Karena Allah tegaskan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki anak-anakmu dan yang memberi rezekimu. Sehingga dulu ada gerakan juga, dan sampai hari ini di negeri kita itu ada yang namanya dulu program keluarga berencana dengan istilah 2 anak cukup atau lebih baik. Itu slogannya. 2 anak cukup atau 2 anak lebih baik. Menurut logika ibu-ibu, benar enggak itu logikanya, pola berpikirnya? 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Disuruh nanti gotong royong 2 anak dengan anak saya yang 10, mana yang lebih selesai cepat ini? Disuruh milih ketua RT, dia 2 suara, saya 10 suara, mana yang menang itu? Lah kita lah yang menang.
Nah, kalau nanti umat Islam semakin sedikit di sini dan non muslim semakin banyak, ketika pemilihan nanti yang jadi pemenang tuh muslim atau non muslim? Non muslim. Padahal yang akan melahirkan itu siapa? Pak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Makanya ibu-ibu semakin banyak melahirkan anak kata Rasul, maka peluangnya masuk surga semakin besar. Karena saya tidak akan pernah melahirkan. Tapi tidak jarang dengan program pemerintah itu akhirnya ibu-ibu ini terpengaruh, semuanya akhirnya 2 anak cukup. Kan gitu. Nah, hari ini Ibu Bapak, di Indonesia laporan dari pemerintah, terutama presiden, wakil presiden waktu itu, bahwasanya di Indonesia itu saat ini perbandingan antara lansia, orang umur tua dengan umur produktif itu sudah timpang. Yang banyak itu sekarang orang tua berumur di antara 40 sampai 65 atau 70, dan yang sedikit yang di bawah itu jumlahnya, persentasenya kecil sekali. Nangka mati bisuak nangka banyak lagi. Kan gitu. Contoh saja di sini di majelis taklim ini. Ini generasi muda yang banyak atau generasi tua ini? Generasi tua, muda Bu ya. Rata-rata lah di ampe puluh tahun KT Ibu nak. Lah rata-rata di ampe puluh tahun KT. Ndak di bawah kurang begitu. Next Bu. Kita lanjut Bu. Next. Kita masuk pengertian LGBT. Istilah LGBT itu adalah istilah yang dipakaikan oleh yang dikeluarkan oleh orang-orang barat sana. L itu lesbian. Lesbian itu kalau bahasa Arabnya sihab, begitu. Apa lesbian? Ada lesbian, L itu lesbian, G itu gay. Jadi lesbian sama gay itu sama-sama homoseks namanya. Kemudian ada biseksual dan ada transgender. T itu transgender. Dilihat satu-satu. Lesbian itu adalah wanita seks wanita. Jadi perempuan melakukan kegiatan seks dengan perempuan. Nah, kira-kira sampai kiamat beranak enggak, Bu? Anak beranak dong. Enggak akan hamil. Tidak akan ada keturunan. Dan ini terjadi. Bahkan dengan segala macam cara di tempat kita ini, mereka berusaha menikah secara resmi. Hampir saja dulu di KUA Padang Timur, kalau saya tidak salah, hampir terjadi pernikahan sejenis antara perempuan dengan perempuan. Karena perempuannya ngaku laki-laki satu. Tapi diketahui akhirnya pernikahan itu dibatalkan oleh KUA. Yang kedua, itu namanya adalah gay. Gay itu adalah lelaki seks lelaki. Jadi lelaki memuaskan syahwatnya dengan lelaki pula. Nah, ini yang disebut dengan liwat. Sebenarnya liwat itu kalau dalam bahasa fikihnya, dia itu menyetubuhi seseorang lewat duburnya, itu yang liwat. Baik dia perempuan ataupun lelaki, asal pada duburnya itu namanya liwat. Dan ini hukumnya haram, walaupun dengan istri sendiri tidak boleh begitu. Jadi kalau lelaki sama lelaki, otomatis dia berhubungan seks dengan lelaki itu perlu, maaf ibu ya, perlu lubang, dan lubang itu pasti dubur, karena lelaki tidak ada lubang lain. Kalau lubang telinga kan tidak muat juga. Itu homo, gay, lelaki seks lelaki. Dan yang ketiga adalah biseksual. Nah, ini lebih parah lagi Bu. Yang biseksual itu yang lebih parah. Dia main seks itu dengan lelaki juga, dengan perempuan juga, atau perempuan sama perempuan juga, sama lelaki juga. Hetero dia, gado-gado. Kalau ibu-ibu buat gado-gado, ada pical, ada lobak, ada kacang di dalamnya, begitu. Itu enak kalau jadi gado-gado. Tapi kalau
perilaku manusia yang gado-gado dalam orientasi seks dan perilaku seksnya, dengan lelaki juga, dengan perempuan juga, perempuan sama perempuan juga, itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir itu yang disebut dengan transgender. Transgender artinya adalah seseorang yang berperilaku seks berlainan dengan jenis kelaminnya. Nah, ini perlu juga kehati-hatian kita di dalam rumah tangga, dalam mengasuh anak, begitu. Di transgender itu anaknya berjenis anaknya berjenis kelamin laki-laki, tapi perilakunya melambai-lambai seperti perempuan. Itu transgender itu. Anaknya perempuan jenis kelaminnya, tapi perilakunya seperti anak laki-laki, main nobiangnya, main panokok, main gergaji, memanjek, main bola kakinya, begitu. Seperti laki-laki, dan dia berpakaian seperti laki-laki, menyerupai lawan jenis. Itu namanya transgender. Itu yang disebut dengan LGBT. Ya. Kalau hanya perilaku transgender, ibu-ibu, kalau tidak kepada orang lain, contoh dia tetap melakukan seks itu dengan lawan jenisnya, itu kan tidak bermasalah juga, walaupun dia melambai-lambai tapi istrinya tetap perempuan, kan gitu, ada masalah. Tapi kecenderungannya nanti juga adalah lelaki-lelaki yang transgender itu tidak berkeinginan lagi terhadap perempuan. Nah ini Anda beda tuh, Bu. Samantara jumlah laki-laki tidak tambah banyak dari produksi doh. Jumlah lelaki itu di mana-mana di dunia, apalagi terjadi perang, itu jumlahnya tambah sedikit. Laki-laki itu tambah seketik, Bu. Di samping memang secara sunnatullah, bayi laki-laki itu lebih rentan, lebih lemah dari bayi perempuan, mudah matinya. Terus kalau sudah dewasa, lelaki itu lebih cepat mati dari hasil penelitiannya daripada perempuan. Sehingga perempuan yang banyak tinggal, begitu. Tambah lagi perang, tambah lagi melambai-lambai. Akhirnya banyak perempuan yang semestinya dapat suami tidak dapat suami. Ibu dah lah mau berbagi doh. Lena mau bagi, Bu. Capek indah Nah, mau bagi, Bu dah. Lanjut, Bu, next. Nah, bagaimana hukum? Lanjut saja, Bu. Bagaimana hukum daripada LGBT ini? Lesbian, sihak. Hukum daripada sihak atau pelaku lesbian. Di masa sahabat dulu, Imam Ali bin Abi Thalib melakukan takzir. Ya, melakukan takzir terhadap hukum pelaku lesbian. Nah, fitrahnya ibu bapak, kalau fitrahnya sunnatullahnya, lelaki itu mesti berhubungan seks dengan perempuan. Itu fitrahnya. Dan perempuan itu mesti berhubungan seks dengan lelaki. Itu fitrahnya. Karena yang satu diberikan oleh Allah penis atau kelamin jantan, yang satu diberikan vagina atau kelamin betina, dan itu pasangannya. Nah, ketika orang berperilaku menyimpang nanti, walaupun dia lelaki sama lelaki, yang kelaminnya itu tetap juga harus membutuhkan seperti yang dimiliki lawan jenisnya. Nah, makanya duburnya nanti. Begitu juga perempuan. Walaupun dia bersama perempuan, akhirnya dia juga membutuhkan sesuatu yang seperti penis. Itu akhirnya. Nah, itu sihak itu. Nah, maka pelaku-pelaku sihak, pelaku-pelaku lesbian yang belum menikah, gitu kan, belum menikah, hukumnya ditakzir, ditimbang dengan hukuman orang yang berzina yang belum menikah oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Orang yang berzina belum menikah atau ghairu muhsan, itu hukumannya adalah 100 kali cambuk disaksikan oleh orang banyak. Diasingkan 1 tahun dari negeri itu, diusir 1 tahun.
Tapi itu berlaku enggak sekarang, Bu, di tempat kita kalau ada orang berzina? Ada enggak, Bu, berlaku? Enggak ada. Di Aceh lah, Ibu. Tapi awak? Enggak ada. Itu hukumannya. Kemudian bagaimana dengan hukum gay atau liwat? Nah, ini marah besar Allah dan Rasulullah. Hukum gay atau liwat atau homoseksual, lelaki seks lelaki, itu terjadi awalnya di masa Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana murkanya Allah kepada umat Nabi Lut yang melakukan homoseksual ini, yaitu Allah timpakan mereka dengan batu dari langit, meteor. Allah balikkan bumi bawah ini ke atas, atasnya ke bawah, begitu, yang membuat mereka mati bergelimpangan. Murka Allah kepada pelaku-pelaku homoseksual, gay. Nah, tapi hari ini dengan bangganya mereka di jalan-jalan memamerkan kepada seluruh dunia, inilah kami dengan bendera bukan merah putih tapi pelangi-pelangi, banyak warna-warninya, begitu. Mereka bangga itu. Karena memang tidak ada hukuman. Kalau ada hukuman takut juga mereka, pasti takut. Jadi bagi homoseksual itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, "Wa man radiya man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih." Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, yakni melakukan homoseksual, bunuhlah pelaku dan orang kawan yang melakukannya, pasangannya maksudnya. Itu perintah Rasul. Tapi kalau tampi awak, jangan lakukan pula awak. Lo masuk penjara kau. Walaupun tampak di awaknya melakukan hubungan seksual lelaki sama lelaki, ajan dibunuh lo. Masuk penjara ibu ya pak kok. Paling kita melaporkan. Kenapa? Karena hukum di Indonesia, ibu bapak, ibu-ibu, itu tidak memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku ini. Bahkan pelaku zina pun tidak ada sanksi di hukum Indonesia, kecuali kawannya itu atau kawan mainnya itu melaporkan, baru dapat sanksi. Kalau aman sama orang muase, tidak ada salah dong. Itu hukum kita. Maka hati-hati ibu bapak, ibu-ibu dengan pelaku-pelaku ini. Next, Bu. Kemudian biseksual. Biseksual itu lebih parah kan daripada homo. Maka dia dengan laki-laki juga, dengan perempuan juga, sama perempuan juga. Hukumnya itu hukum mati, Bu. Sama dengan homoseksual hukum mati, dengan biseksual itu hukum rajam juga, hukum mati. Karena dalam Islam juga pezina lelaki dan perempuan yang sudah pernah menikah melakukan zina, maka hukumannya kata Rasulullah adalah dirajam sampai mati. Tapi ini tidak berlaku tempat kita. Kenapa? Karena memang yang harus melakukan ini, melakukan eksekusi ini adalah negara, tidak boleh pribadi atau kelompok. Kalau pribadi atau kelompok nanti terciptalah permusuhan. Harus negara. Next, lanjut Bu. Yang sejenis, kan begitu, lelaki sama laki-laki, saya sadoe. Sudah itu padusi sama padusi, saya sadoe. Dan itu bahkan rentan terjadi. Untuk homonya. Maka ada usaha sekarang juga di pondok-pondok untuk membaurkan antara lelaki dan perempuan dalam proses belajar. Supaya apa? Supaya disorientasi seksualnya anak ini dari remaja tidak terjadi. Ketika dia puber, dia berminat kepada lawan jenis. Dia berminatnya kepada lawan jenis, bukan kepada sesama jenis. Bayangkan saja Bu, kalau dia tidak pernah lihat lawan jenisnya, sekali bertemu kira-kira itu Bu, bagaimana tanggapan dia terhadap sesuatu yang tidak pernah ditemuinya? Itu memang agak beda. Kemudian yang kedua, untuk transgender itu disorientasi seksual karena transgender,
pola asuhnya ibu bapak, ibu-ibu, bagaimana dari kecil itu kita sebagai orang tua, terutama juga ibu, dapat memberikan arahan berperilaku sesuai dengan identitas seksual anak. Tidak jarang terjadi anaknya lelaki oleh ibunya dikasih pakaian-pakaian perempuan. Itu berbahaya, Bu. Kenapa begitu? Karena saya ingin anak perempuan, Ustaz. Awak lu dapet anak pedusi, Ustaz. Tiok nang keluar laki-laki saya. Atau paling indah ikut mau dandani seperti anak perempuan. Dia gia pakaian anak pedusinya. Dia gian tiangnya. Itu keliru. Akhirnya bisa-bisa anaknya melambai-lambai jadi. Ketek lah melambainya. Laki-laki. Atau sebaliknya, awak pandusi saya, Ustaz. Awak pingin anak laki-laki. Sehingga anak kau dari ketek diberi pakaian laki-laki, rambut pendek tarui. Dari panjangan dah. Termasuk juga memberikan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan jenis kelamin anak. Nah, laki-laki suruhnya mangke, suruhnya memanjik, suruhnya bertukang manokok-nokok. Nah, padusi suruhnya bantu ibunya memasak di dapur. Itu adalah bagian dari pola asuh di rumah agar anak ini tumbuh orientasi seksnya sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, kalau tidak beko berbeda, Bu. Yang kedua adalah pola pergaulan. Nah, pergaulan ini ibu bapak, ibu-ibu, memang besar pengaruhnya kepada anak kita. Ketika kita sebagai remaja, saya juga merasakan remaja dulu. Ketika kita berteman dengan seseorang yang apa namanya, yang sudah terpapar dengan homoseksual, perilaku homo, terus dia kemudian berteman pula dengan kita tidak tahu perilakunya, akhirnya nanti dia akan menjadikan kita sebagai korbannya. Saya pernah merasakan itu juga. Bagaimana teman saya ini dulu biasa-biasa saja, tapi suatu waktu dia hadir lagi dalam kehidupan saya, dia ingin bermalam di tempat saya izinkan, tetapi ketika malam saya tertidur malah digerayanginya. Dan marah besar saya dibuatnya. Saya usir malam itu, keluar kamu dari sini. Tapi kalau orang tidak berani seperti itu, akhirnya dia diam lama-lama menikmati. Akhirnya ikutlah dengan perilaku menyimpang, gitu Bu. Maka ibu-ibu perlu diperhatikan juga kawan-kawan anak-anak awak. Saya sampai hari ini memang masih mungkin kalau dibilang kolot ya kolot. Saya masih tidak membiarkan anak saya tidur ke rumah temannya sampai hari ini, Bu. Padahal saya dulu waktu remaja sering tidur ke rumah teman. Tapi anak saya tidak saya bolehkan hari ini. Kenapa? Karena mengantisipasi jangan sampai pergaulannya merusak. Di pergaulan itu perhatikan Bu. Boleh saja anak kita itu baik-baik saja di rumah. Di rumahnya anak elok-eloknya. Pada lakunya tidak ada bagai-bagai do. Tapi di luar dia punya komunitas LGBT. Yang disasar itu Bu, secara serius oleh kelompok LGBT itu adalah siswa pelajar. Pelajar itu banyak yang disasar. Yang ditarget untuk jadi kelompok LGBT. Kenapa? Karena kelompok LGBT itu untuk menambah jumlah komunitas tidak dapat melalui kelahiran. Karena ada orang lain ada. Laki-laki kawin dengan lelaki, le kado ke lain tu. Kurang. Nak kado dong. Padusi kawin je padusi, le kado lah ye orang. Nak kado dong. Sehingga yang ada adalah pengurangan jumlah mereka karena adanya kematian. Rata-rata mereka cepat mati. Kelompok LGBT itu rata-rata umurnya pendek, Bu. Karena terinfeksi berbagai penyakit. Terutama HIV/AIDS. Nah, akhirnya kelompok mereka menjadi sedikit jumlahnya. Nah, untuk menambah jumlah komunitas, jumlah kelompok, mereka merekrut anggota baru. Anggota baru kok yang jadi targetnya adalah anak-anak kita yang masih remaja, gitu. SLTA, SLTP bahkan SLTP, Bu. Apalagi dengan HP ini, mudah anak-anak kita diajak untuk masuk komunitas. Tidak hanya LGBT. Bahkan seks bebas juga.
Hati-hati Bu, dengan api anak itu preso sekali-sekali. Kalau ambo hampir tiap hari mau preso. Hampir tiap hari. Walaupun lah kuliahnya mau preso aja tuh. Yang ketiga, faktor genetik atau keturunan. Memang ibu-ibu, awak kok secara murni laki-laki, genetik awak tidak ada sebenarnya dong. Kenapa? Karena padusi kok asalnya dari laki-laki. Padusi itu asalnya dari laki-laki. Kan begitu? Hawa itu asalnya dari Adam. Maka di tubuh Hawa ada genetik laki-laki dan ada genetik perempuan. Dan yang dominannya adalah genetiknya perempuan, yaitu XX. Kalau kodenya. Terus kalau laki-laki, di tubuhnya juga memiliki genetik laki-laki dan memiliki genetik perempuan, XI. Tapi yang dominan adalah I-nya. Kan gitu? Dominan itu laki-lakinya. Maka ibu-ibu, faktor genetik yang menyimpang ada juga. Lelaki itu memiliki gen X-nya itu 2, XXI, sehingga agak melambai dia. Nah, memang agak melambai. Maka ibu, dari hasil penelitian juga, ibu-ibu tidak disarankan ketika hamil. Ibu-ibu tidak disarankan ketika hamil mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi hormon-hormonnya. Contoh ayam putih itu Bu A. Ayam putih itu tinggi hormon estrogennya. Estrogen apa testosteron? Kalau perempuan apa Bu? Testosteron apa estrogen? Estrogen ya. Jadi kalau di ayam putih itu, kenapa ayam putih itu, ayam potong itu cepat besarnya? Karena disuntik dengan hormon perempuan. Jika ibu-ibu waktu hamil banyak mengkonsumsi itu, hormon itu, makanan yang paling mengandung hormon itu, ada anak yang dikandung laki-laki, akhirnya janin ko di dalam tubuhnya banyak hormon padusi, bencong jadinya. Itu akibatnya tuh hasil penelitian dong. Maka hindari makanan-makanan yang memiliki hormon-hormon yang tinggi, yang biasa-biasa saja. Apa dampak buruknya ibu bapak? Apa dampak buruk next? Apa dampak buruk daripada perilaku LGBT itu? Yang pertama adalah dampaknya terhadap kesehatan. Dampak terhadap kesehatan yang pertama adalah tertular dan terinfeksi berbagai virus penyakit. Tertular dan terinfeksi berbagai macam virus penyakit. Nama virus itu macam-macam Bu. Ya. Nah bahkan ibu-ibu, di antara infeksi dari perilaku seksual menyimpang ini, pertama adalah kanker anal, kanker dubur, dan kanker mulut. Nah, itu pasti terinfeksi dia itu. Kanker mulut sama kanker dubur. Dubur itu apalagi? Itu paling rentan terinfeksi. Kenapa paling rentan terinfeksi? Karena Allah menciptakan dubur itu bukan untuk tempat berhubungan seks, tetapi untuk tempat pembuangan kotoran. Ya. Karena dia tempat pengeluaran kotoran, maka tidak disetting oleh Allah untuk mengeluarkan lendir. Tidak ada lendir di sana. Pelumasnya tidak ada di sana. Jadi kalau itu yang dijadikan sebagai tempat hubungan seks, peluang lukanya sangat besar. Peluang iritasinya karena gesekan itu sangat besar. Sehingga mudah terinfeksi virus dan penyakit. Yang kedua, B, itu namanya meningitis. Meningitis ini tidak ada obatnya, Bu. Sampai sekarang ini tidak ada obat meningitis. Meningitis itu adalah radang selaput otak atau kanker otak lah bila bisa dibilang begitu. Yang paling banyak kena oleh meningitis itu adalah pelaku-pelaku sodomi ini atau pelaku homoseksual. Itu biasanya lebih cepat matinya itu daripada yang HIV. Kalau yang HIV paling tidak 5 sampai 6 tahun mati. Meningitis lebih cepat dari itu.
Itu berbahayanya, Bu. Yang ketiga itu infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual itu banyak jenisnya, ada herpes, ada jengger ayam, ada kencing nanah, nanti ada gambarnya itu. Yang terakhir adalah HIV/AIDS. Hasil penelitian HIV/AIDS ini, ibu-ibu, itu sebuah penyakit disebabkan oleh virus HIV yang menyerang seluruh sistem kekebalan manusia, yang penyebaran penularannya itu dengan perbuatan keji ini, berzina seks bebas ataupun LGBT. Kalau seseorang telah terinfeksi dengan virus HIV/AIDS, obatnya hanya satu, yaitu mati perlahan. Itu BE-nya. Tidak sehat BE-nya. Mati perlahan. Paling kalau di Indonesia itu, Bu, paling lama 5-6 tahun mati. Karena perawatannya tidak seperti di barat. Di barat itu masih sampai 7 tahun bertahan, baru mati. Tapi kalau di Indonesia rata-rata 5-nya, bahkan ada yang sampai mati. Saya kasihan juga kemarin dengan seorang pemuda yang baru menikah, ya. Dia ada kasus, Bu. Dia baru menikah umur 26, istrinya umur 24. Menikah, terus seminggu setelah menikah dia mati. Dan darahnya di rumah sakit diambil, dilabor, ternyata positif HIV/AIDS. Ditelepon saya oleh orang rumah sakit. Terus saya suruh istri saya tanya, apakah dia sudah berhubungan seks dengan istrinya atau belum. Kalau dia sudah berhubungan seks, nanti istrinya pasti terinfeksi. Kalau dia sudah terinfeksi, si perempuan ini, dia disarankan tidak boleh menikah lagi dengan siapapun, karena dia akan menginfeksi yang lain. Cepat, Bu. Kalau virus HIV itu paling cepat itu penyebarannya di seluruh tubuh. Walaupun 3 bulan kemudian baru ketahuan. 6 bulan lah paling tidak. 3 bulan belum, tapi 6 bulan sudah. Nah, ini diantara gambar-gambar, Bu, penderita HIV/AIDS. Kalau ibu nanti ini herpes, kutil-kutil. Kalau tadi HIV/AIDS. Kalau ibu pengen lihat penderita HIV di tempat kita ini, pergi ke M Jamil. Tapi ibu tidak akan dibolehkan masuk ke sana. Ruang VCT-nya lantai 2 kalau tidak salah saya, paling ujung. Itu ruang perawatannya di lantai 3. Tapi ibu-ibu tidak boleh masuk, ada tuh. Tidak boleh masuk. Orang Minang ini paling malu memeriksakan dirinya. Lepara beko baru dia bawa ke rumah sakit tu. Ala kemati lah baru dia bawa keluarga. Kalau keluarga lah tahu bahwasanya dun sananya kau dapat positif HIV/AIDS, biasa keluarga lari. Biasanya seperti itu menurut orang rumah sakit. Kami pernah audiensi dengan klinik VCT di M Jamil. Rata-rata orang Minang kalau tahu dun sana kau positif HIV/AIDS, andoknya janguk le do. Nyepadian sama tilai. Kenapa? Karena malu. Ingat ibu-ibu, orang Sumatera Barat termasuk tinggi terinfeksi virus HIV/AIDS. Ingat ubena do. Rangkaian 9 disebut di Indonesia dulu, kini entar rangkaian barat gitu, nak tahu lomba dah. Ini contoh ciri orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS. Lidahnya lihat, lidahnya sudah begini-begini. Jadi ibu-ibu, kalau ambo nyarankan juga calon pengantin itu periksa ininya, darahnya. Ya, tidak usah catin, tapi periksa darahnya, bebas virus HIV enggak dia. Kalau dia terinfeksi, tidak usah jadi, Bu, nikahan anak kita. Karena tidak ada gunanya. Anak kita pasti juga terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi, tidak ada obatnya. Berbahaya, Bu. Ya, lanjut, Bu. Nah, ini juga. Nah, maka ibu-ibu, kemudian ada dampak sosial. Dampak sosial dari LGBT, ya, dampak sosial dari LGBT, Bu, dia akan merusak orang lain. Kenapa? Karena pasangan LGBT, terutama homoseks yang gay, itu dia orang yang paling tidak setia dengan pasangan. Orang yang paling tidak setia dengan pasangan itu adalah gay atau lelaki seks lelaki.
Hampir bahkan dalam setahun tuh inyo berhubungan seks dubur dengan orang lain sampai 500 orang. Bahkan ada yang 1000. Padahal berhubungan seks lewat dubur itu 20 kali lebih besar peluangnya terinfeksi virus HIV AIDS. Lebih besar terinfeksi. Karena daya lukanya itu loh. Karena luka nanti akibat gesekan-gesekan. Sehingga apa? Dia terus akan mencari mangsa. Maka ibu-ibu, apa namanya? Ibu-ibu sebagai istri berperan penting untuk menyelamatkan suaminya. Berperan penting supaya jangan menyimpang lah mereka. Baca ibu. Kalau ibu-ibu sebagai istri tidak punya halangan untuk melayani suami, maka tidak ada alasannya untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan seks. Tidak ada alasannya. Berang malaikat. Pernah ada Nabi kecian, kalau seorang istri menolak suaminya berhubungan seks tanpa ada alasan, maka suaminya marah, terus malaikat juga akan marah kepadanya sampai pagi. Terutama suami-suami yang masih produktif, istri-istri yang masih produktif. Tapi kalau awak lah tidak produktif, Ustaz, kan gitu, kan payah juga tuh. Biasanya Allah sunatullahnya suaminya juga Allah kurangkan dayanya. Kami itu biasanya. Ibu lah tahu tuh. Tapi tidak boleh juga bapak-bapaknya lama-lama tidak berhubungan seks, karena akibatnya nanti adalah kanker prostat, Bu. Ternyata kanker prostat lo nya jadi bapak kok nak kecepek mati banyak mana musuh kan gitu. Maka diantara ini mabuk. Maka diantara rahasia kenapa Allah memberikan hak kepada lelaki untuk ada haknya beristri lebih satu itu adalah karena ada masa-masa ibu-ibu tidak bisa lagi melayani iyo pun tidak, Bu. Iyo. Anakmu 10, Bu. Ada masa nanti ibu-ibu ini tidak bisa melayani seks suami ledo. Sementara ibu tidak bisa do. Dan suami iyo juga. Baca lele. Pak Bu? Suruh saya bini lihat. Enggak. Main surang salah suruh. Mengambok Pak kau jadi Liyo lah mengambok, Bu, sakit kepala Pak kau mah. Maka Bu, ibu harus bijak pula. Kok nyopai? Boleh kini Ibu. Padusi kini banyak nan lewat HP kok so bisa menjual dirinya open BO istilah mereka kini. Open BO. Ambo dak tahu tulis istilah itu dah betul. Open BO kok orang menjual dirinya lewat HP online. Itu bisa dipasang saja tuh. Banyak ini Bu. Itu biasanya ada ibu-ibu umur 40 KT itu tuh. Anak-anak umur DT 8 balik 20 KT sampai 25. Akoknya ketik lo itu dia Pak Ibu pokoknya. Buek doso. Ternyata andai berandai-andai kita Bu. Terjadi Bu, dulu ada seorang dosen IAIN. Saya tidak sebut namanya, IAIN mana. Beliau pergi sekolah ngambil S3 ke suatu tempat dan berpisah lama dengan istri. Sementara istri cieknya. Kan gitu, awak masih muda. Akhirnya apa Bu? Karena dia tidak tahan, tidak berhubungan seks lagi lama dengan istrinya, akhirnya dia membayar pelacur. Dia tidak tahu pelacur ini, perempuan ini, WTS ini terinfeksi virus HIV AIDS. Karena dia sudah berhubungan seks dengan orang yang terinfeksi dengan HIV AIDS, akhirnya beliau juga terinfeksi virus HIV AIDS. Pulang apa kok beko? Kan terinfeksi itu Pulang apa kok beko? Berhubungan seks dengan istrinya. Istrinya juga terinfeksi.
terinfeksi. Hamil ibu, maka bayinya juga terinfeksi. Maka perlunya agama untuk membentengi diri dan keluarga dari perilaku menyimpang. Karena dampaknya itu, buruknya itu dunia akhirat loh. Maka ibu-ibu jaga keluarganya, suaminya juga dijaga, anak-anaknya juga dijaga. Lanjut Bu. Kemudian dampak pendidikan. Dampak pendidikan, ternyata anak-anak yang terlibat LGBT itu peluang putus sekolahnya jauh lebih besar. Pengalaman saya di sekolah Bu, ada anak saya, anak didik begitu. Tiap dia tiba di sekolah, alah loyo saya. Ndak ada semangat belajar aku dah. Tiap hari model tu saya. Tiap hari model tu. Dia kelas 2 baru. Kelas 11 ya. Kelas 11 baru. Tapi tak ada semangat belajar tu. Tiap pergi sekolah, tiba di sekolah tu nyelalok sel. Akhirnya selidik, ternyata anakku pelacur laki-laki. Melacurkan diri, gigolo namanya kalau pelacur laki-laki kau. Anak SMA baru Bu. Bayangkan itu. Anak SMA-nya baru melacurkan diri, dibayar oleh perempuan yang membayarnya. Hati-hati Bu. Kalau kini kan anak awak bisa saya dan lain-lain tu berhubungan lewat ikonya. Gampang kok. Akhirnya apa sekarang? Sekarang dia tak sekolah lagi, dipulangkan ke orang tuanya. Daripada merusak yang lain. Putih sekolah jadinya. Kemudian dampak keamanan juga, terakhir dampak keamanan, bahwasanya hasil penelitian juga kaum homoseksual menyebabkan 33% terjadinya pelecehan seksual, baik kepada anak-anak terutama. Sodomi itu dia ulah perilaku menyimpang kelompok LGBT. Di mangsanya juga anak-anak. Bayangkan itu. Jadi anak-anak kita itu, termasuk agak cameh Bu. Kalau anak sampai berjam-jam tak pulang dari target yang harus dia pulang, itu ribut langsung. Di mana dia? Karena predator pemangsa anak kita, baik perempuan atau lelaki itu di mana-mana ada gitu. Apalagi di kota ini. Kalau tidak tentu awak kan beda jojo. Terus yang terakhir, bagaimana pencegahan dan pengobatannya. Nah ini tentu kalau yang sifatnya kuratif atau pengobatan, nah pelaku-pelaku LGBT itu perlu kita dekati secara persuasif, secara manusiawi untuk berubah. Karena kalau kita bencihi, tidak mungkin Bu. Kalau kita banci kayaknya, inyo jauh dari awak, tidak ada orang kamu lagi nasihat. Akhirnya yang lain tetap dibawanya untuk menjadi kelompoknya. Harus didekati. Dan yang kedua tentu juga pemerintah terutama pemerintahan Indonesia ya, dengan undang-undang untuk lebih tegas lagi memberantas perkembangan kelompok LGBT ini. Presiden Putin saja bisa kok, masa Indonesia tidak bisa? Presiden Putin itu kan Rusia tuh mayoritas Kristen Ortodoks tuh, tapi mereka buat undang-undang yang LGBT itu dihukum berat. Tapi di Indonesia tidak ada. Kita sendiri ya yang kemudian harus berusaha menyelamatkan anak-anak awak. Kemudian Bu, tidak hanya LGBT sebenarnya yang kita cemaskan, tetapi juga adalah seks bebas. Seks bebas antara lelaki dan perempuan melakukan seks sebelum menikah. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada anak awak, anak gadi awak, anak bujang awak lah pingin menikah, segera nikahkan dia. Jangan halang-halangi. Walaupun ibu-ibu nanti tidak kabar alik do, indak ba'a do. Yang penting inyo menikah. Kalau inyo menikah beko, inyo terselamatkan separuh agamanya. Mungkin itu saja ibu bapak, ibu-ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Ada yang perlu dipertanyakan, Bu? Enggak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyul lillah khususan arwahi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khususan al-mu'min wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa du'aana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma dinas siratal mustaqim. Allahumma dinas siratal mustaqim. Allahumma dinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil maut fi najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Amin ya Allah, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma ya tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Habib salam ala